Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo talabah, kaifa halukum? Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, inna nabil khair. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik, fi hadzal syabah atau fi hadzal yaum, pada pagi hari dan pada hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama di judul yang baru, yaitu tentang al-amkinah al-umumiyah. Apa itu al-amkinah al-umumiyah? Perlu kita ketahui artinya adalah tempat-tempat umum. Oke. Baik, untuk contoh-contohnya kita seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali di lingkungan kita atau di sekitar kita tempat-tempat umum yang bisa dikunjungi oleh kita ataupun orang-orang selain kita, oleh saudara-saudara kita, kemudian teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun itu bebas untuk datang ke tempat-tempat ini. Misalnya apa saja? Ada yang tahu? Oke, betul. Ada yang namanya masjid, boleh. Kemudian apa lagi? Gereja, ya boleh. Kemudian seperti yang saya contohkan, yang ada di gambar itu ada terminal, boleh. Terminal itu boleh, siapapun boleh datang ke sana. Kemudian ada bioskop. Kemudian ada pasar tradisional, begitu juga ada rumah sakit. Masih banyak contoh yang lain yang bisa kita sebut sebagai tempat-tempat umum. Itu. Baik, contoh yang pertama dari tempat-tempat umum itu yaitu al-masjidu. Kullu sawiyat. Tirukan apa yang saya sebutkan ya. Al-masjidu. Al-masjidu. Sekali lagi. Al-masjidu. Oke. Al-masjidu. Siapa yang tahu artinya al-masjidu? Oke, bagus. Masjidu adalah masjid. Oke. Supaya kata al-masjid ini atau al-masjidu itu menjadi kalimat yang sempurna dan lebih baik, kita belajar meletakkan atau menjadikan kalimat masjid ini menjadi kalimat yang sempurna dengan memberikan sifat dari masjid itu sendiri atau benda itu sendiri atau tempat itu sendiri. Nah, Ustaz contohkan di sini yaitu dengan mensifati kata masjid ini dengan nadhifun wa jamilun. Jadi supaya lebih sempurna lagi kalimatnya ya. Al-masjidu nadhifun wa jamilun. Masjid itu nadhif, bersih, wa jamil dan indah gitu. Ya. Al-masjidu nadhifun wa jamilun. Baik, selanjutnya, bolehkah kita meletakkan kata masjid itu di kalimat yang lain, di contoh yang lain? Boleh-boleh saja, itu akan lebih baik lagi. Contoh ya, saya contohkan lagi. Ana Ahmad, ana muslimun, indi masjidun. Gitu. Sekali lagi, ana Ahmad, ana muslimun, indi masjidun. Saya atau ana, saya Ahmad. Ana, saya seorang muslim. Saya memiliki atau mempunyai masjid. Ya, sesuai ya. Namanya masjid itu pasti yang memiliki adalah orang-orang muslim atau yang berada di dalamnya atau yang beribadah di dalamnya adalah kebanyakan dari orang-orang muslim. Boleh kita meletakkan kata masjid itu di tengah kata atau di tengah kalimat, di awal kalimat ataupun di akhir kalimat, itu akan lebih baik. Monggo, mana yang lebih mudah bagi anak-anak untuk meletakkannya silahkan. Mau di tengah, mau di awal ataupun di akhir, itu baik-baik saja. Ya, ini saya contohkan di sini. Ana Ahmad, ana Muslim, indi masjidun. Begitu. Ya, saya Ahmad, saya seorang Muslim dan saya mempunyai masjid. Dan untuk contoh tempat-tempat umum yang kedua, ya. Kalau tadi kita sebutkan yang pertama adalah al-masjidu, yaitu miliknya atau kebanyakan itu adalah tempat-tempat ibadahnya orang-orang muslim atau orang-orang Islam, maka kita contohkan yang kedua yaitu tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Apa sebutannya? Gereja. Apa gereja? Gereja kalau kita sebut dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan al-kanisatu. Al-kanisatu. Baik, kullu sawiyan. Tirukan setelah Ustaz. Al-kanisatu. Al-kanisatu.
Sekali lagi, al-kanisatu. Al-kanisah atau gereja. Oke. Kalau tadi al-masjidu itu adalah sifatnya adalah mudzakkar, nah, maka untuk al-kanisatu karena di belakangnya di akhir katanya itu ada tu atau tun, itu kanisatun itu boleh. Kalau ada alif lamnya berarti al-kani satu karena dia ma'rifah gitu ya. Maka sifatnya adalah muannas. Nah, contohnya kalau kita contohkan kita letakkan dalam sebuah kalimat, contohnya al-kanisatu nadifatun wajami latun. Al-kanisatu nadifatun wajami latun. Gereja itu bersih dan indah gitu. Kenapa kok tun, Ustaz? Ya, seperti yang Ustaz sampaikan di awal, karena dia adalah muannas. Kok beda Ustaz sama al-masjidu tadi? Al-masjidu kan nadifun, bukan nadifatun. Ya, karena al-masjid sifatnya adalah mudzakkar begitu, sedangkan al-kanisatu ini adalah muannas, maka sering disifati atau diakhiri dengan tun gitu ya, atau tak marbutah di akhir katanya begitu. Al-kani satu itu tempat umum yang ke. Oke, dan untuk selanjutnya kalau tadi al-masjid miliknya atau pemiliknya atau kebanyakan yang beribadah di dalamnya adalah orang-orang muslim. Nah, sekarang kalau al-kanisah, siapa yang berada di dalamnya atau yang beribadah di dalamnya? Nah, kebanyakan otomatis ya, pasti adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, begitu. Dan nama-nama mereka pun kadang-kadang identik dengan berbeda dengan orang-orang Islam yang diawali dengan kata Ahmad, Fatimah, Zainab dan sebagainya gitu ya. Muhammad gitu. Kalau orang-orang Nasrani itu bisa kita contohkan di sini dengan sebutan Johan gitu ya. Nah, contoh saat meletakkan kata al-kanisah itu berada di akhir kalimat. Contohnya begini. Huwa Johan ya, sesuai dengan di gambar itu saya sebutkan dia adalah namanya Johan gitu. Huwa Johan. Huwa Nasraniyun. Indahu al-kanisah. Sekali lagi, huwa Johan. Huwa Nasraniyun indahu al-kanisah. Ya, ini nggak jauh beda dengan al-masjid tadi, cuma namanya dan juga sifatnya di sini sedikit berbeda aja. Huwa Johan, dia adalah Johan. Dia huwa Nasraniyun, dia seorang Nasrani atau seorang Kristen. Indahu al-kanisah. Kalau tadi indi karena miliknya, milikku, tapi kalau indahu adalah milik dia atau dia mempunyai al-kanisah, dia mempunyai gereja. Oke, nanti silakan anak-anak coba membuat kalimat yang lain selain yang saya contohkan, boleh, nggak apa-apa nanti untuk belajar untuk latihan di rumah. Nah, sekarang saya contohkan lagi. Kita letakkan kata masjid di kalimat yang lain selain indi atau indahu, boleh. Nah, sekarang saya contohkan yang lain ya. Ini masih ada hubungannya seperti yang saya bilang di depan tadi, saya sampaikan di depan bahwa pelajaran kita masih ada hubungannya dengan pelajaran atau materi di bab sebelumnya tadi. Oke, bisa contohkan. Ana asma'u al-adhana fil masjidi. Ana asma'u al-adhana fil masjidi. Masih ingat ya, ana di sini sebagai apa? Nah, pinter, sebagai domir. Nah, pinter. Sedangkan kalau asma'u, masih ingat? Ana asma'u, anta tasma'u, huwa yasma'u, nahnu nasma'u. Pinter. Nah, berarti sebutnya apa itu kalau asma'u? Bagus. Itu adalah fi'il mudhari'. Nah, kalau yang warna hijau, al-adhan, ini disebut dengan apa? Nah, bagus. Al-adhana ini contoh dari maf'ulun bihi atau maf'ul bih gitu ya. Nah, ana domir, asma'u fi'il mudhari', kemudian al-adhana adalah maf'ulun bihi. Nah, ana asma'u al-adhana fil masjidi.
Gitu. Ini contoh yang lain dari kata masjid untuk diletakkan di sebuah kalimat, yang mana kalimatnya ini kalimat yang sempurna ya, yang lengkap, sudah ada dhamirnya, ada fi'il mudhari'nya, dan juga ada maf'ulnya, ada objeknya. Gitu. Dan untuk contoh selanjutnya, kalau tadi masjid dan kita biasa mendengar suara, kalau di masjid itu apa ya? Yang paling sering ya pasti yang kita dengar adalah suara azan. Selain azan memang ada bacaan Al-Quran, qiraah, kemudian mungkin bagi orang-orang yang NU ya, biasanya ada puji-pujian gitu. Nah, kalau di gereja biasanya kita sering dengar apa kira-kira? Di sini ada Ustaz contohkan ya, ada gambar, di gambar itu ada gambar lonceng. Lonceng atau bel itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-jaros gitu ya. Kalau kita nanti ada yang belajar di pondok atau sedang belajar di pondok, maka tidak asing dengan kata al-jaros gitu ya, bel. Karena pusat kegiatannya biasanya diawali atau diakhiri dengan bel ini kalau di pondok pesantren begitu. Nah, saya contohkan di sini. Ana asma'u al-jarosa fil kanisati. Ana asma'u al-jarosa fil kanisati. Ya, kita biasa sering mendengar bel atau lonceng itu pasti di gereja gitu ya. Nah, seperti di awal tadi atau di kalimat sebelumnya, di contoh sebelumnya, kalau tadi ada ana asma'u al-adhan, sekarang kita mendengar ana asma'u al-jaros. Saya ana asma'u mendengar al-jarosa atau bel atau lonceng fil kanisati di gereja. Ana tadi apa sebutannya? Iya, betul. Dia adalah dhamirnya, kemudian asma'u ini adalah fi'il mudhari', kemudian al-jaros apa? Pinter. Dia adalah maf'ulun bihi. Gitu ya. Bisa ya anak-anak semuanya? Ana asma'u al-jarosa fil kanisati. Aina tasma'u al-jarosa. Nah, umpamanya kalau ada pertanyaan seperti itu, di mana kamu mendengar bel atau lonceng? Maka jawabannya seperti ini. Ana asma'u al-jarosa fil kanisati. Begitu. Dan ini adalah contoh yang terakhir ya, dari fi'il mudhari' dan juga maf'ulun bih. Dan juga nanti boleh anak-anak memberikan contoh lain selain al-masjid, tempat-tempat umum ya, boleh as-suku, boleh ya, pasar, kemudian apalagi tadi bioskop, sinema, kemudian rumah sakit, al-mustasfa, kemudian apa tadi ya, yang lain selain sinema, kemudian selain apa itu al-mustasfa, begitu juga dengan terminal ya, yang terakhir tadi terminal, yaitu tentang mauqifus sayyarah, itu boleh nanti diletakkan di sebuah kalimat yang lain selain yang Ustaz contohkan. Ini yang terakhir yang saya contohkan, yaitu tentang orang yang berada di dalam masjid gitu. Ana angduru al-muslima fil masjidi. Saya melihat seorang muslim di dalam masjid. Ana angduru al-muslima fil masjidi. Ana dhamirnya, kemudian angduru adalah fi'il mudhari'nya, al-muslima adalah maf'ulun bih, begitu. Jadi kalimat yang sempurna, ada dhamir, ada fi'il mudhari'nya, kemudian ada juga objeknya, yaitu maf'ul bihnya. Monggo, saya melihat muslim di dalam masjid. Nanti silahkan letakkan lagi atau yang lain selain kalimat masjid, tempat-tempat umum yang lain, boleh jalan raya, boleh sawah, boleh pasar, boleh rumah sakit, ataupun sinema atau bioskop yang lain. Silahkan nanti letakkan dalam sebuah kalimat di apa itu ya, sebagai latihan nanti di rumah, begitu. Oke, dan sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, nanti sebagai latihan di rumah, silahkan kerjakan di buku catatannya atau di lembar kertas yang akan kalian tulis jawabannya. Yang cukup nanti ditulis jawabannya saja ya, soalnya tidak perlu ditulis lagi. Di situ bisa dilihat at-tamrin, artinya adalah latihan, ada titik-titik, kemudian ada kata nadifun wa jamilun. Nah, sekarang berikan apa yang
nadif dan apa yang jamil, apa yang bersih dan yang indah di situ. Titik, nadifun wa jamil. Jadi yang kita pelajari tadi, apa sih yang bersih dan indah itu? Mudah kan? Oke, yang kedua ada nadifatun wa jamilatun. Apa tadi yang bersih dan indah yang kedua? Gitu. Nah, yang ketiga, ana Ahmad, ana muslimun, indi titik. Nah, saya Ahmad, saya seorang muslim, saya mempunyai titik. Nah, mudah kan? Apa yang kita miliki? Orang muslim itu biasanya miliki apa gitu. Tadi yang Ustaz ajarkan tadi. Yang ketiga, yang keempat, ana asma'u al-adana fi titik. Saya mendengar adzan di titik. Nah, kalian biasanya mendengar adzan itu di mana? Nah, mudah kan? Oke, dan yang terakhir adalah ana angduru al-muslima fi titik. Saya melihat seorang muslim di titik. Begitu. Oke, silahkan nanti dikerjakan di buku tulisnya atau di buku catatannya dan dikumpulkan lagi nanti di hari-hari yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nahtatim darsana fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna jafi ta'allumikum, syukran ala husni ihtimamikum wa akhiran aqulakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna aja.